Hi, I'm Rahma and I'm gonna talk about Pomodoro studying method. So, without further ado, I'm gonna talk about that. So, I know this method since I was in high school because pas aku lagi belajar buat UTBK, aku pakai metode itu, metode Pomodoro tadi buat kayak ngetrack udah berapa jam sih aku belajar gitu kan. Jadi kayak misal satu pelajaran gitu, satu mata pelajaran, aku lihat nih aku bisa ngerjain satu satu paket soal ini berapa menit. Jadi nanti aku kayak bisa bisa buat ngelihat udah berapa jauh progres aku untuk mengerjakan satu paket soal UTBK itu. Nah, Pomodoro ini udah ada. Jadi Pomodoro ini konsepnya kayak 20 menit kita belajar, 20, terus 5 menit kita istirahat. Nah, itu tuh nanti jadi kan 30 menit, 25 sama 5 menit. Itu kan jadi 30 menit kan. Jadi nanti kita tuh minimal belajar untuk 1 jam. Jadi nanti intervalnya ada 2 kali. Jadi 25, 5, 25, 5. Nah, menurutku untuk konsep Pomodoro sendiri ini efektif banget buat aku yang suka procrastinating pelajaran atau ngerjain tugas atau apa, karena aku bisa ngelihat oh ternyata cuma cuma begini doang loh, cuma begini doang loh selesainya. Jadi kayak sebenarnya tuh nggak ada yang harus dipusingin, nggak ada yang harus disetresin untuk ngerjain tugas, karena pada akhirnya aku bisa loh ngerjain dalam jangka waktu yang pendek ini. Terus menurutku Pomodoro ini termasuk efektif ya, karena tadi lagi bisa ngetrack berapa jauh aku udah progresnya. Terus jadi tertata gitu udah berapa jam kita belajar, jadi kayak ketahuan gitu kan. Untuk nyangkut materinya atau enggak sih, menurutku tergantung ya, karena sebelum Pomodoro tadi aku tuh kayak pakai konsep belajar yang lain. Jadi kayak Pomodoro ini cuma aku pakai untuk kayak ngerjain tugas, ngerjain soal yang yang butuh waktu untuk mengerjakannya tuh. Em, nah tapi setelah aku kuliah ini, konsep Pomodoro ini kayak aku nggak, karena aku dari UTBK itu, dari kelas dari SMA itu aku pakai konsep Pomodoro untuk kerjain semua tugasku. Pas kuliah aku jadi kaget karena tugas kuliah kan harus kayak cari cari paper, harus kayak cari resource-nya yang lain-lainnya. Jadinya aku kayak merasa 25 menit ini tuh kurang untuk nulis minimal 1 halaman dan mencari resource-nya. Jadinya aku kuliah ini mungkin pakainya konsep Pomodoro untuk kayak belajar untuk tambahan aja, kayak misalnya buat baca-baca resources-nya, terus buat kayak belajar hal baru, kayak misalnya ngerjain soal IELTS atau belajar ngedit. Itu aku pakai 25 menit, 5 menitnya belajar, 5 menitnya istirahat. Nah 5 menitnya itu yang paling penting di waktu istirahat Pomodoro itu kalian tidak seharusnya nggak no screen untuk istirahatnya. Jadi di 5 menit itu kita bisa apa namanya, kita bisa menggunakan waktu itu untuk misalnya baca buku, atau misalnya ngobrol sama orang, atau mungkin jalan-jalan sekitar rumah untuk biar nggak pegel biar badannya nggak stres dalam duduk gitu. Mungkin itu aja sih yang aku pengen omongin untuk konsep pembelajaran
Pomodoro karena aku mau sharing aja pengalamanku dalam menggunakan metode Pomodoro ini sendiri. Oke, I'm Rahma, I'm signing out.